Netizen yang gagal fokus melihat pose CEO Giorgio Antonio. Bela-bela Wendah laki banget, lipstiknya tebel banget. Ya kenapa begitu sendiri anjir? Oh, udah diakal ya. Mungkin sedikit yang onyol. Rumahnya hampir 1000 meter persegi guys. Waduh, patung dan mobil bisa nampung banyak. Nah, Gunung Kawi Sebatu, patung yang di Gunung Kawi, ya, netizen merasa ini mirip. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai drama, kontroversi, serta fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di dunia hiburan. Di video kali ini, kita akan membahas Jordi Onsu, Sar Wendah, Ruben Onsu, hingga Giorgio Antonio yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari rumah mewah Jordi Onsu yang membuat banyak netizen bertanya-tanya, kemunculan berbagai spekulasi yang kembali ramai dibahas, hingga penampilan Giorgio Antonio yang justru membuat netizen gagal fokus. Yang menarik, ada perkembangan terbaru terkait pernyataan juru kunci Gunung Kawi yang kembali memancing perdebatan, ditambah reaksi Ruben Onsu yang terlihat tetap memberikan dukungan penuh di tengah berbagai isu yang beredar. Sebenarnya, ada apa di balik semua polemik ini, dan kenapa semakin banyak netizen yang mulai menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Dengan patung rumah Jordi Onsu gitu. Apakah Jordi Onsu terinspirasi? Ruben yang dulu artis aja sekarang tinggal di rumah yang sederhana gara-gara hartanya habis karena Wendah. Lah Wendah sama Jordi ini kerja apa? Oh iya bener juga ya. Jordi dan Wendah sama-sama rumahnya mirip, rumahnya besar, sama-sama live juga, sama-sama lebih terkenal Ruben Onsu daripada mereka berdua. Tapi Ruben nggak sekaya mereka berdua. Wah, kenapa ya? Kenapa tuh? Dengan jujur menjawab bahwa di sini ada yang melakukan ritual pesugihan. Kalau Pak Juru Kunci jawab jujur, itu tugasnya memang. Aku nggak dapat 200 juta. CEO pergi. Ya. Iblis bisa luluh, tapi Iblis dia bisa luluh. minta Pengganti anakmu atau orang tuamu. Kalau tidak, kamu yang saya habiskan. Ini dia. Katanya sih kalau dari Pergunung Kawian ya, kuncanya ini dilarang bohong. Dan dia jujur mengenai Sar Wendah yang datang ke sana guys. Nah, dan juga ada info di mana katanya CEO ini bakal main sinetron guys. Waduh, sinetron apa yang dia mainkan? Pura-pura jadi CEO. Film Bunga di Tepi Jurang akan segera tayang. Oh film apa sinetron nih? Banyak netizen yang gagal fokus melihat pose CEO. Waduh, ayo kita bandingkan ya. Kita lihat bareng-bareng guys. Ini ada Aliando, Syarif, Stefan William. Oh ganteng Stefan William. Jasmara, woi cakep. Giorgio Antonio. Coba lagi ada Derby, gokil. Waduh, jadi di sini salvok netizen dengan Giorgio Antonio ya. Dimana Aliando gayanya kayak begini pakai jas, terus habis itu Stephen William gayanya begini ya. Anjasmara smiling gitu. Dan kita lihat Giorgio Antonio yang dibela-bela Wendah laki banget, lipstiknya tebel banget ya. Apa beneran dia begini nih make upnya? Nah gayanya juga slay ya gitu. Wow. Kayak begini aja. Kayak cincin, kita pakai cincin dulu guys. Begini gayanya guys. Nah kalau kalian lihat di komen-komennya ya, posenya itu ekspresi alami jadi makin ketara. Yang mana cong, yang mana lekong gitu maksudnya. Loh. Tapi kok posenya kayak pose cong gitu ya, kayak cong gitu posenya doang ya. Mungkin orangnya enggak, posenya doang. Bibirnya merah glossy, loh. Yang lain pada beres. Dia kenapa begitu sendiri anjir? Ruben aja nggak pernah pose begitu, loh. Orang pada cool dia malah slay oleh, loh. Itu dari komentar netizen ya. Oh ini Ruben nontonin Onyo guys. dia nemenin joget. Oh nemenin joget. Aku bisa datang. Iya. Tentang laporan. Oh, udah diakal ya. Mungkin sedikit yang onyol. masuk.
Oh, mungkin yang dugaan Onyo dilaporin sama Belum tahu, aku belum dengar. Supportnya aja Gimana buat kok? Onyo. Selalu support Onyo. Makasih kok. Di sini kita lihat Ruben masih tertawa-tertawa, happy, dan kita bisa melihat Ruben tuh laki banget ya. Dan kalau kita lihat juga Ruben dia bilang selalu support Onyo. Berarti kan dengan ketawanya dia mentertawakan serius nih, mantan gue laporin Onyo. Langkahi lu gue, lo ya kan? Buset. Dan kalau kalian lihat ya, kecurigaan netizen mengenai statement Jordi Onsu yang kemarin iseng-iseng nyoba pesugihan, ternyata rumahnya hampir 1000 meter persegi guys. Waduh, 1000 meter itu berapa hektar ya? 1 hektar berarti ya? Rumah Jordi Onsu mewah bak istana ada patungnya. Guys, ini rumah Jordi Onsu ya katanya ya. Pintu gerbangnya keren, mirip istana. Wah, halaman rumahnya luas, ada patung dan mobil, bisa nampung banyak. Nah, terus habis itu desainnya modern klasik. Bagian foyer disambut dengan akuarium. Wah, akuariumnya gede bro. Estetik. Dekorasi rumah ada foto-foto keluarga. Foto-foto keluarga, foto-foto Ruben nggak ada nih. Mana foto Ruben deh? Apakah Ruben bukan dianggap keluarga? Nah, ini pertanyaan kita ya. Loh. Koleksi banyak banget, harganya pasti mahal. Kalau ini ruang kerja Jordi Onsu, ada ruang gym dan bioskop juga. Nah, tapi netizen salfok di sini sama patungnya ini guys. Nah, patung yang ini guys. Dari komen-komennya ada yang bilang salfok sama patungnya. Waduh. Kalau di sini kan panduan lengkap Gunung Kawi Sebatu. Patung yang di Gunung Kawi, ya, netizen merasa ini mirip dengan patung rumah Jordi Onsu gitu. Ada yang bilang juga logika Ruben yang dulu artis aja sekarang tinggal di rumah yang sederhana gara-gara hartanya habis karena Wendah. Lah Wendah sama Jordi ini kerja apa? Oh iya bener juga ya. Kenapa rumah mereka berdua lebih tajir dan besar daripada Ruben ya? Nah, tipe-tipe rumah Gunung Kawi. Ada kamar yang nggak boleh dibuka nggak? Nah, ini pertanyaan netizen ya di sana ya. Lo. Ada orang nanya juga, ini nggak ada sinetron, Jordi ya, nggak ada film, tapi kaya banget. Sama seperti Sarwenda. Jangan-jangan mereka bersekongkol bekerja sama. Live bareng gitu maksudnya. Gitu ya. Udah lihat belum? Ada podcast dia sama Iris Bella ngaku ke beberapa dukun untuk dapat 50M, bayar dukun 10 juta. Bisa jadi. Nah, hasil dari dia ke dukun. Nah, ini kan ada orang bertanya juga ya. Plot twistnya Jordi Onsu yang pesugihan dan bikin sakit Ruben. Sakit hati mungkin ngeliat adiknya. Jordi dan Wendah sama-sama rumahnya mirip, rumahnya besar, sama-sama live juga. Sama-sama lebih terkenal Ruben Onsu daripada mereka berdua. Tapi Ruben nggak sekaya mereka berdua. Wah, kenapa ya? Dan atau juru kunci di sini kan viral juga ya, Pak Narko ya kalau nggak salah sebut ya. Oh. Ya dengan jujur menjawab bahwa di sini ada yang melakukan ritual pesugihan seperti artis ini, artis itu. Dan di situ Pak Narko ini menyebut nama. Ada oh, itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini ya? Ya, acara memang udah tujuan. Kalau melakukan ritual kayak seperti yang dikatakan di Video. media sosial ya, itu nggak benar Pak. Kesini mereka kadang-kadang bikin konten ya, juga untuk Konten. wisata, juga untuk doa itu tadi. Oke. Ya, jadi kalau diberitakan yang gini-gini itu tuh nggak benar. Kalau Pak Juru Kunci jawab jujur, itu tugasnya memang. Kalau Juru Kunci nggak jujur gimana? Warga sudah percaya sama Pak Juru Kunci di sini yang megang, kan gitu. Kalau Pak Juru Kunci kayak orang terpercaya terus nggak jujur gimana Pak? Betul. Nah, betul juga ya. Jadi untuk menanyakan menyebutkan nama ya juru kunci, ternyata jawabannya jujur dia juru kunci. Bagaimana bisa dipercaya kalau seorang juru kunci nggak jujur? Makanya dia jawabnya ketika ditanya jawab dengan jujur. Nah, ya kalau dari komen-komennya ada yang bilang jangan suka nyebut inisial artis, sebut aja. Kasihan Sarwenda. Ya gitu ya gitu. Harus jujur katanya jadi orang guys gitu. Ini bukan klarifikasi tapi verifikasi. Waduh. Oh, berarti jujur ya, kejujuran yang utama. Berarti yang kemarin itu jujur. Nah, itu memang benar. Beberapa orang terkenal yang ke Gunung Kawi yang disebutkan oleh Kuncen tadi, juru kuncinya. Tapi apakah mereka ke sana cuman iseng, atau wisata, atau
berdoa atau buat konten, nah itu kita kurang tahu. Kalaupun buat konten, itu kan menurut mereka. Tapi tiba-tiba hasilnya nyata, anggota keluarga kita ada yang sakit dan diambil, nah itu efek dari kontennya mungkin ya. Nah ini pertanyaan kita juga ya. Wih, ngeri juga coy. Masalahnya ini juga ditelusuri netizen. Wendah itu bilang kalau rumah itu isinya dia yang beli. Padahal kalau dari jejak digital, ini Ruben yang beli coy. Coba kita lihat ya. Ini mau ngeliat rumah, jadi semuanya udah 60%. Jadi mau ngeliat rumah kira-kira apa nih yang bisa isi, barang-barang yang bisa dimasukin duluan. Gitu. Di sini ruang tamu yang mana mandor, yang mana pendana nih, yang mana investor. Ini kamar tamu. Ini kita naik ke lantai 3. Toiletnya Oh, ini Wendah nih kayak gabung. Jadi mandor. istilahnya kan 2 toilet digabung jadi 1 pasti akan lebih gede kan space-nya gitu. Rumah terus. Iya enggak? Jadi saya cuma mau kasih lihat, susah loh. Gua mendapatkan rezeki dari untuk rumah itu tuh susah sekali. Gitu. Jadi nggak berarti lu pacaran dengan dia, tapi lu bisa dapat fasilitas semua itu, gitu. Waduh, itu dia guys. Jadi di sini untung ada aja jejak digitalnya guys ya. Karena Ruben aja masih nyicil rumahnya. Sedangkan kalau Jordi nggak tahu ya nyicil apa cash ya. Nggak tahu juga ya. Nih kalau ada komennya, jadi gini ya menurutku Sarwenda ini memang berperan memilih barang-barang dan nentuin tempat barang-barangnya di mana. Tapi kan Ruben Onsu yang beli gitu kan ya. Mungkin itu yang buat Sarwenda itu berat untuk ngelepasin rumah itu karena semua barang-barangnya dia yang milih. Oh bener juga ya. Dia milih barang-barangnya, dia yang milih, bukan berarti yang beli. Bener juga gitu. Tapi di podcast dia selalu bilang semua barang-barang aku yang beli pakai duit aku. Nah, duit aku yang dikasih Ruben apa seperti itu? Ini pertanyaan kita ya. Loh. Ada juga bilang Sarwenda ini pinter karena papanya yang kerjaan itu rumah, makanya lama balas beresnya. Oh, biar pemasukan papanya lebih banyak. Nah, ini pertanyaan kita guys. Kemarin kan Rizky nanya ya, papinya ini bisa beliin Wendah itu mobil mewah yang dimana Wendah ini nggak bisa beli karena duitnya masih ngumpulin katanya. Nah, Rizky kemarin nanya di video Rizky, bapaknya ini kerja apa ya? Setahu kita rumahnya yang pertama ini kan rumahnya sederhana dan ada statementnya Ruben bilang bapaknya ini cuman ya pengusaha biasa lah, toko-toko biasa. Mobilnya cuma 1, makanya dibeliin mobil sama Ruben. Nah sekarang pertanyaan kita apakah terjawab? Ternyata bapaknya dia tiba-tiba jadi mandor atau jadi kontraktor ya. Nah kalau dari statementnya ini, papanya itu ngerjain rumah makanya lama beresnya biar pemasukan papanya lebih banyak. Nah dengan teori dari netizen ini, menurut saya lumayan masuk akal ya. Oh ternyata jangan-jangan nih bapaknya banyak duitnya itu gara-gara jadi kontraktor rumah Ruben. Dan duitnya ini dibeliin mobil buat Wendah. Berarti sebenarnya mobil itu dari duitnya Ruben dong. Loh, buset. Berarti memang secara garis besarnya Ruben emang diperes abis-abisan. Udah habis tenaganya, habis kesehatannya, habis waktunya, habis uangnya. Loh. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita ya, gitu. Bapaknya Wendah kerja apa nih? Nih komennya juga bilang, inilah pentingnya dokumentasi. Udah jelas kontraktornya Wendah, donaturnya Ruben Onsu. Makanya Onyo bilang, tahu tentang pembangunan rumah itu. Nah, ini dia buktinya. Apalagi Ruben di sini juga nggak ridho ya, dimana dia bilang, itu capek loh, jerih payah loh buat bangun rumah itu. Sekarang rumah itu aku kasih kamu dengan karena ada anak-anak di sana, terus kamu bawa pacarmu menikmati fasilitas di rumah itu. Kulkasku yang dibuka sembarangan. Pakai syuting iklan. Waduh, itu kan ngeselin juga ya. Ada yang bilang juga cerita ya, wajar sih bapak gua nikah lagi setelah emak gua meninggal. Gua sakit hati lihat itu perempuan tinggal di rumah hasil perjuangan emak gua. Gua tau lah perjuangan emak gua. Itu perempuan bawa anak udah kayak rumah sendiri. Giliran gua pulang kayak gua aja yang numpang di sana. Ipih. Nah, itu dia. Makanya Ruben sekeselnya itu supaya rumah yang dia buat untuk anak main dipakai seenaknya sama pacar emaknya kan, iya. Kayak gimana gitu ya. Aku tidak melaporkan Unyu. Ini parodi guys. Ya seperti yang berada di sosial media, aku melaporkan beberapa nama itu betul adanya. Karena itu pencemaran nama baik guys ya. Mengganggu pekerjaan aku nggak nge-live. Aku nggak dapat 200 juta. CEO pergi, ya hancurlah hidup aku kalau begitu. Ya, jadi aku tidak ada melaporkan Unyu. Kalau kalian nggak percaya,
Aku akan segera hadirkan Unyu di sini, oke? Unyu siapa, anjing? Semuanya clear, kita tanya langsung sama orangnya. Menjiwai banget jadi Sarwendul katanya guys. Pertanyaan Lesko, Unyu saha? Unyu kok jadi Unyu? Macan untuk proses korbannya. Nah, Kim Macan, suaminya apakah akan menjadi target? Wah, ini yang ngomongin tumbal pesugihan Cairan. oleh Kim Macan. Cairan. Ya. Di sini ada salju yang mencair. Oh, Iblis, perjanjian. oh, Dia, ya, Waduh. perjanjian dan itu. nah itu tadi. Ya. Apabila si suaminya ini tidak bisa direnggut nyawanya karena sudah mulai dilindungi dari berbagai macam orang, ya, iblis bisa luluh. Tapi Oh, iblis dia bisa luluh. minta pengganti anakmu atau orang tuamu. Kalau tidak, kamu yang saya habiskan. Ini dia. Waduh. Jadi di sini minta pengganti untuk penumbalan dari katanya Kim Macan karena suaminya ini yang mau ditumbalkan udah banyak orang yang melindunginya. Jadi harus diganti nih. Pilih orang tuamu atau anakmu yang harus ditumbalkan. Kalau pilih orang tua berarti ada salah satu orang tua kita yang meninggal ya. Gitu ya Kim Macan ya. Loh. Gantinya apa nih? Gantinya barang-barang yang baru gitu. Ini pertanyaan kita ya. Bisa dinegosiasi. Tapi itu tadi pilihannya. Berat kan? Berat. Anak nggak mungkin. Anak Pasti sayang atau- banget sama anak. Ini si suaminya udah dibentengin nih. Dan suami sudah mulai tahu. Sebenarnya suaminya udah mulai tahu. Udah lama Udah lama taunya. sih taunya. Udah lama tahunya. Ki. Tapi dia coba untuk anggap udahlah. Gitu. Waduh. Waduh, nanti apakah yang kemarin, mohon maaf, yang udah itu salah satu karena tidak bisa mengambil suaminya ya, Rek, ya? Wah, tapi ya udahlah ya. Sudah kuduga juga begitu. Jordi ini sudah memusuhi Ruben Onsu lama mungkin. Dia kena pengaruh Wendy. Karena dulu mereka pernah dekat. Apa seperti itu? Ini pertanyaan. Pengaruh kuat sebenarnya Wendy. Katanya Ruben juga seperti itu ya gitu. Adiknya Wenda. Siapa lagi kalau bukan Wendy, adiknya Wenda kan gitu. Pencuci otak Jordi agar memusuhan mati empati bersama keluarga sendiri. Dan juga lihat, Jordi ini kalau misalkan melakukan pesugihan yang diduga ya, juga nggak segan-segan menumbalkan RO mereka ini bersekongkol bertiga. Gitu. Tapi sekarang juru kunci menutup rapat-rapat tentang pesugihan Gunung Kawi. Hanya memberikan keterangan ibadah 5 agama. Ngelap berkah, berdoa sama Tuhan bahwa Gunung Kawi itu hanyalah tempat ibadah. Lebih tepatnya memiliki sinyal kuat untuk terhubung dengan alam semesta, doa, dan cepat terkabul. Kayaknya juru kunci ini mulai takut dilaporkan atau digerebek polisi aktivitas yang dilarang agama. Dugaanku begitu. Dugaan katanya. Kenapa mereka menutupi tentang ritual? Itu mah bukan dugaan kamu. Dugaan kita semua. Bukan kamu doang. Gak tahu juga ya. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan rangkaian cerita yang muncul dalam video ini, jujur saya merasa bahwa yang paling menarik bukanlah soal rumah mewah, bukan juga soal penampilan Giorgio Antonio, dan bahkan bukan soal isu pesugihan yang ramai diperbincangkan netizen. Yang paling menarik justru adalah bagaimana publik mulai menyusun sendiri potongan-potongan informasi yang mereka lihat menjadi sebuah kesimpulan besar. Saya selalu mengatakan bahwa opini publik itu seringkali terbentuk bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena banyak kejadian kecil yang terjadi secara berulang. Ketika satu orang melihat rumah mewah, mungkin itu biasa saja. Ketika melihat hubungan keluarga yang mulai renggang, mungkin itu juga masih biasa saja. Ketika melihat munculnya berbagai pernyataan dari banyak pihak yang saling berkaitan, publik mulai menghubungkan semuanya menjadi satu cerita besar. Nah, di titik inilah saya melihat kenapa nama Jordi Onsu dan Sarwenda terus menjadi bahan perbincangan. Bukan karena ada bukti yang benar-benar memastikan semua tuduhan yang beredar, tetapi karena publik merasa ada terlalu banyak tanda tanya yang belum terjawab.
Soal rumah mewah Jordi Onsu misalnya, saya pribadi tidak pernah menganggap memiliki rumah besar adalah sesuatu yang salah. Orang bekerja keras tentu berhak menikmati hasil kerja kerasnya. Tetapi saya juga memahami kenapa netizen menjadi penasaran. Ketika mereka membandingkan kehidupan beberapa anggota keluarga yang sama-sama terkenal, otomatis muncul pertanyaan mengenai sumber penghasilan, perjalanan karir, dan bagaimana seseorang bisa mencapai kondisi finansial tertentu. Apalagi media sosial sekarang membuat semua orang bisa melihat kehidupan orang lain secara sangat detail. Rumah terlihat, mobil terlihat, koleksi barang terlihat, bahkan isi ruangan pun bisa terlihat. Akibatnya, publik merasa punya hak untuk ikut menilai dan bertanya, apakah itu adil? Belum tentu juga. Tetapi memang seperti itulah realitas dunia digital saat ini. Kemudian mengenai Giorgio Antonio, saya melihat sebenarnya yang terjadi lebih kepada fenomena netizen yang memang suka memperhatikan hal-hal kecil. Kadang seseorang ingin tampil rapi dan fashionable, tetapi di mata netizen justru menjadi bahan candaan. Saya melihat banyak komentar yang lebih fokus pada gaya, pose, ekspresi wajah, dan penampilan dibandingkan hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Namun memang itulah media sosial. Kadang satu foto bisa menghasilkan ribuan opini yang berbeda. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang bercanda, bahkan ada yang membuat teori-teori yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Lalu mengenai Ruben Onsu, saya justru melihat sosok yang cukup menarik dalam keseluruhan cerita ini. Terlepas dari setuju atau tidak dengan berbagai pihak yang terlibat, saya melihat Ruben berusaha menunjukkan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan kepada orang-orang yang dianggap dekat dengannya. Setidaknya itu yang terlihat dari berbagai potongan video dan reaksi yang beredar. Apakah semua yang terlihat di depan kamera mencerminkan kondisi sebenarnya? Belum tentu juga. Kita semua tahu bahwa dunia hiburan seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di layar. Ada banyak hal yang tidak diketahui publik. Ada banyak percakapan yang tidak pernah direkam. Ada banyak konflik yang mungkin tidak pernah dipublikasikan. Karena itu, saya selalu berusaha memisahkan antara fakta, opini, dan dugaan. Masalahnya, di media sosial, ketiga hal itu sering bercampur menjadi satu. Dugaan dianggap fakta, opini dianggap bukti, sementara fakta yang sebenarnya justru tenggelam di tengah keramaian komentar. Lalu mengenai isu pesugihan yang juga ikut dibahas dalam video ini, saya pribadi termasuk orang yang sangat berhati-hati. Bagi saya, isu seperti ini sangat sensitif. Terlalu mudah bagi masyarakat untuk mengaitkan kesuksesan seseorang dengan hal-hal mistis, hanya karena melihat kekayaan atau pencapaian yang dianggap luar biasa. Saya bukan mengatakan bahwa semua dugaan itu benar ataupun salah. Saya hanya merasa bahwa tanpa bukti yang benar-benar kuat, akan sangat berbahaya jika kita langsung mengambil kesimpulan, apalagi ketika tuduhan tersebut menyangkut nama baik seseorang. Yang menarik justru bagaimana isu ini bisa terus hidup. Menurut saya alasannya sederhana, masyarakat menyukai misteri. Ketika ada sesuatu yang belum terjawab, rasa penasaran akan terus muncul. Dan semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, semakin besar pula ruang bagi spekulasi untuk berkembang. Saya juga melihat bahwa netizen sekarang jauh lebih aktif dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka bukan hanya menjadi penonton, mereka ikut menganalisis, ikut mencari jejak digital, ikut membandingkan pernyataan lama dan baru, bahkan ikut membuat teori mereka sendiri. Kadang hasilnya menarik, kadang juga berlebihan. Kalau ditanya pendapat pribadi saya merasa sebagian besar kontroversi yang sedang ramai ini sebenarnya berasal dari kurangnya kejelasan informasi. Ketika informasi tidak lengkap, ruang kosong tersebut akan diisi oleh asumsi. Ketika asumsi bertemu dengan emosi, lahirlah berbagai spekulasi yang semakin sulit dihentikan. Saya juga melihat bahwa banyak pihak yang terlibat dalam cerita ini sekarang berada dalam posisi yang sulit. Apapun yang mereka lakukan selalu akan dikomentari. Diam dianggap mengakui, menjawab dianggap membela diri, klarifikasi dianggap pencitraan, tidak klarifikasi dianggap menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya, saya memilih melihat semua ini sebagai sebuah fenomena sosial yang menarik. Bagaimana publik membentuk opini, bagaimana media sosial membesar suatu isu, dan bagaimana figur publik harus menghadapi gelombang komentar yang datang dari berbagai arah setiap hari.
Yang jelas, selama belum ada bukti yang benar-benar kuat mengenai berbagai tuduhan yang beredar, saya pribadi memilih untuk tidak langsung mempercayai semuanya. Saya lebih memilih mengamati perkembangan yang ada dan melihat fakta-fakta baru yang mungkin muncul di kemudian hari. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, cerita mengenai Jordi Onsu, Sarwendah, Ruben Onsu, dan berbagai tokoh yang terlibat ini masih jauh dari kata selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, masih banyak hal yang membuat publik penasaran. Dan selama rasa penasaran itu masih ada, saya yakin pembahasan mengenai mereka akan terus menjadi perhatian netizen. Itulah pendapat saya untuk video kali ini. Tentu kalian boleh setuju ataupun tidak setuju. Yang terpenting, tetap gunakan logika, tetap kritis dalam menerima informasi, dan jangan mudah percaya pada satu sumber saja. Karena di era media sosial seperti sekarang, kemampuan untuk memilah informasi menjadi jauh lebih penting daripada sekedar menjadi orang yang paling cepat percaya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya penasaran apakah kalian memiliki pandangan yang sama atau justru melihat seluruh kasus ini dari sudut pandang yang berbeda.